Leo, halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk love life kamu ya. Kita akan cek energi percintaan kamu di bulan Juni. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, di sini karena melihat dari dua sisi ya, energinya bisa kebolak-balik. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu dan ambil yang resonate aja. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu ya, atau bukan buat kamu. Zodiac Sun, Moon, Rising, Venus, Leo. Love life kamu di bulan Juni. Oke, kita punya Page of Swords. Aku lihat di sini kamu lagi stalking seseorang ya. Kamu ingin komunikasi di sini, tapi kamu ragu, ya. Atau kamu memang lagi stalkingin pasangan kamu karena kamu terlalu mencintai pasangan kamu gitu ya. Jadi kayak apa ya? Dikit-dikit kamu tuh curiga, dikit-dikit kamu tuh ingin selalu tahu gitu loh kabar pasangan kamu. Oh, ada beberapa di sini yang LDR ya, mungkin beda kota, pulau atau negara. Atau untuk beberapa orang di sini kamu berpisah gitu ya. Kalau misalkan di sini nggak ada perbedaan pulau, kota atau negara atau berpisah, berarti ini kayak ada energi kayak semacam menunggu gitu. Mungkin akhir-akhir ini kamu belum ketemu sama pasangan kamu gitu ya. Jadi kamu kayak menunggu adanya pertemuan gitu. Makanya kamu selalu stalkingin pasangan kamu melalui media sosial bisa gitu ya. Apa sih yang dia lakukan di sini kayak gitu. Tapi untuk beberapa orang di sini aku rasa kamu dengan dia nggak ada komunikasi ya gitu ya, nggak ada komunikasi dan ada yang memang jarak jauh hubungannya. Makanya komunikasinya tuh kayak melalui sosial media dan kamu tuh sering stalkingin dia gitu. Ya, kalau yang lagi sedang nggak komunikasi, jeda gitu ya, ini kamu tuh ingin tahu selalu ya apa sih yang dilakuin pasangan kamu gitu ya, melalui sosmednya itu kamu kepo gitu, dan kamu tuh menunggu ingin adanya komunikasi lagi atau ketemu lagi di sini dengan pasangan kamu gitu. Karena lovers ini energi cintanya tuh kuat ya, kamu cinta sama pasangan kamu cinta sama kamu. Jadi sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu gitu. Ada yang memang kalian berpisah, tapi ada yang memang kalian LDR gitu, dan ada yang memang kalian tuh lagi diam, nggak komunikasi atau jarang komunikasi atau jarang ketemu gitu loh ya, dan menunggu waktu untuk bertemu gitu atau komunikasi dengan pasangan kamu gitu. Oke. Perasaan kamu begitu kuat di sini sama pasangan kamu ya, sehingga di sini kamu kayak rela menunggu gitu atau menanti pasangan kamu. Queen of Wands di sini kamu terlihat sangat menarik ya di mata pasangan kamu, dan pasangan kamu ini juga sangat sayang sama kamu yang aku lihat ya. Kamu kayak kamu juga ngerasa ya, kamu bisa dia itu kayak ngerasa kalau dia kamu kalau misalkan ini kamu ya yang dilihat dari pasangan kamu melihat kamu, berarti dia ini ngelihat kamu nih seseorang yang sangat peduli gitu ya sama dia gitu ya, sangat sayang sama dia, sangat mengerti dan memahami dia gitu. Kamu memiliki sisi empat di sini ya, dan simpati, selalu ingin ingin membantu orang gitu. Pokoknya ada sisi baik gitu loh dari dirinya kamu juga orang yang sangat mandiri gitu, karena seperti yang ngomong tadi, mungkin kalian ada yang LDR gitu ya. Makanya di Page of Swords ini mungkin
ada yang selalu ngecat dia gitu ya, atau stalkingin dia gitu ya. Karena Queen of Cup ini juga seseorang yang sangat perhatian gitu loh, penuh kasih sayang dan perhatian gitu. Mungkin kamu selalu chattingin pasangan kamu, nggak bisa semenit aja gitu loh. Ya, jadi selalu ingin tahu gitu kabarnya dia gitu, lagi ngapain, dengan siapa, lagi di mana, nah kayak gitu istilahnya. Kalau ini hubungan kamu baik-baik aja ya, nggak lagi sedang problem. Dan di sini juga ada Nine of Wands ya. Nine of Wands ini aku ngerasa untuk beberapa orang seperti yang bilang tadi, ada jaga jarak gitu ya. Ada jaga jarak atau kayak semacam belum komunikasi ya, nggak ada komunikasi gitu. Ini kayak ada panik gitu loh, cemas, takut berlebihan, atau kayak menunggu gitu, menunggu dan melihat gitu loh, apakah kamu bakal ngubungin dia dulu atau enggak kayak gitu. Ini untuk kamu yang lagi jaga jarak ya, nggak komunikasi atau LDRan ya, berpisah seperti itu, tapi masih mengharap gitu. Oke. Dan di sini ada Knight of Cup ya. Aku ngerasa dia ini akan datang ke kamu ya, membawa kabar baik gitu. Karena dia juga mencoba untuk memahami perasaan dia sendiri. Ya, dia mencoba untuk memahami perasaan diri, dan di sini dia tahu bahwa kamu sangat menyayangi dia, dan apapun yang kamu lakukan itu sebenarnya untuk memprotek dia gitu, atau menjaga dia gitu loh ya. Karena di Queen of Wands dan Queen of Cup ini itu orang yang bertindak mengikuti perasaan gitu loh ya, melakukan tindakan berdasarkan perasaan. Jadi kalaupun nggak punya perasaan, nggak mungkin selalu perhatian gitu ya, dan selalu mungkin kamu juga orangnya cemburuan, nah kayak gitu loh. Makanya di sini kayak ada rasa takut gitu loh dari pasangan kamu, karena kamu tuh terlalu protect atau dominan gitu loh, ingin selalu menguasai gitu. Jadi kayak dia ini agak sedikit salah mengartikan juga gitu loh sikap dan tindakan kamu gitu, karena sifat selalu keingintahuan kamu atau perhatian kamu itu dia tuh kayak nggak nyaman gitu loh. Mungkin kamunya selalu ingin tahu dia gitu ya, atau cemburian atau curigaan gitu loh ya. Menurut kamu ini karena kamu peduli sama dia gitu, tapi dia itu nggak nyaman gitu kalau kamu terlalu gitu loh, berlebihan itu dia nggak nyaman seperti itu ya. Dan di Knight of Cup ini kalau misalkan kamu lagi berjarak, berjeda atau nggak komunikasi, ini dia akan ada komunikasi lagi. Ace of Pentacles memberikan sebuah kepastian ya di hubungan ini. Mungkin ini bisa berpotensi jangka panjang, dan ya di sini ada Star, harapan atau mungkin pemulihan di hubungan kamu dengan dia. Dan di sini memang ada harapan yang besar gitu loh, untuk bisa memulihkan hubungan ini atau untuk masa depan gitu, masa depan yang pasti, yang jelas gitu. Dan aku rasa dengan adanya ketiga kartu ini, pasangan kamu ini sebenarnya sudah mempertimbangkan baik-baik ya, atau kayak berpikir baik-baik untuk kedepannya gitu. Mungkin kalau yang sempat berjeda ini dia bakal ini ya, bawa kabar baik buat kamu ya. Mungkin dia ingin melamar kamu seperti itu gitu ya. Karena di sini ingin adanya hubungan yang jangka panjang gitu. Dia kayak merencanakan sesuatu gitu loh, untuk benar-benar bisa menjaga hubungan ini dengan baik. Dia akan memperjuangkan kamu kok, karena dia tahu di sini kamu itu di satu sisi kamu mandiri dan selalu perhatian sama dia ya, benar-benar bertindak mengikuti perasaan kamu. Jadi bisa dibilang kamu ini nggak terlalu baper ya, tapi bisa stabil gitu loh dari emosi gitu. Walaupun di sini terkesan kamu kadang-kadang dominan gitu ya, tapi dia bisa melihat ketulusan kamu atau rasa kasih sayang kamu gitu. Walaupun seperti yang bilang tadi, kadang-kadang dia ngerasa nggak nyaman, takut gitu ya dengan kamu, tapi dia tahu di sini bisa melihat bahwa kamu itu orang yang pantas untuk dia perjuangkan gitu. Oke.
Untuk zodiaknya di sini bisa Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio ya, ada Gemini dan juga ada Libra, Aquarius. Tapi ini nggak jadi patokannya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Dan aku juga ngerasa di sini ya, untuk beberapa orang, nggak semua. Mungkin kamu lagi dekat dengan seseorang tapi memiliki hubungan yang tidak jelas gitu ya. Bisa kamunya yang di sini dalam kondisi bingung harus memilih yang mana, tapi bisa dianya gitu. Jadi kamu ini dekat dengan dia, tapi dia ini punya seseorang gitu. Ya, jadi kayak cinta segitiga gitu loh. Tapi hubungan kamu, kalau yang ini mungkin kamu belum pasti gitu loh. Makanya di sini kayak page of swords, kamu tuh ingin tahu sebenarnya perasaan dia ke kamu tuh kayak gimana, dan kamu tuh harus berapa lama menunggu dia gitu untuk mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya gitu ya, atau kepastian dari dia gitu loh. Kamu mungkin sudah bicara sama dia, bicara dari hati ke hati gitu ya, mengungkapkan perasaan kamu sayang sama dia, kamu suka sama dia, tapi mungkin dianya yang masih belum benar-benar membuka hati gitu, atau membuka diri gitu. Karena aku juga ngeliat dengan adanya Queen of Wands, Queen of Cup ini mungkin ada dua wanita gitu loh ya, kalau dia laki-laki misalkan gitu. Dan dia ini masih melihat gitu loh, di antara dua ini mana sih yang menurut dia tuh pantas untuk dipertahankan atau diperjuangkan gitu loh, atau kayak diterima, istilahnya kayak gitu ya. Dia kayak masih melihat, menilai gitu. Makanya kamu bingung juga, ragu gitu, apakah dia nanti bakal menerima kamu atau memilih kamu atau tidak gitu ya. Karena di Knight of Cup ini aku ngerasa seseorang ini yang lagi dekat dengan kamu atau PDKT dengan kamu ini kayak lagi sedang mencari cinta gitu loh, baru mencari gitu loh ya, seperti itu. Jadi dia bisa aja dekat dengan dua orang di sini, dengan kamu dan dengan seseorang yang lain, atau justru sebaliknya, dia sudah punya seseorang yang lain dan dia dekat dengan kamu. Bisa juga seperti itu ya. Tapi bisa juga tidak, bisa juga seperti yang bilang tadi, ada di dua pilihan gitu ya, antara kamu dengan seseorang, dia lagi dekat gitu loh, sama-sama dekat dengan kamu, juga dekat dengan seseorang yang lain, dan dia ini kayak masih ingin tahu gitu loh ya, mana sih di antara kamu dengan dia itu yang pantas untuk dia pertahankan atau perjuangkan, istilahnya gitu. Oke, karena seperti yang bilang tadi, dia ini kayak orang yang lagi tahap mencari cinta gitu, seperti itu. Dan di sini komitmen, memberi salah satu, akan memberikan komitmen pada salah satu di antara kalian gitu ya. Makanya di sini kayak masih menunggu dan melihat mana yang lebih effort gitu, istilahnya mana yang lebih effort ke dia gitu, istilahnya ya. Oke, jadi ini saja ya, dan sekali lagi ambil yang resonate aja, karena belum tentu resonate untuk kalian semua ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.